Tuhan dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 3. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta, ayat 3. Maaf. Ya, Ayat 3, 3. ayo saja. Maaf. Amin. Lanjut Bu Mensi. Ya, ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 6. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Amin." Ayat 7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Amin. Mary 10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagian pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Amin. 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pedakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Amin. 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah
kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bu Ati. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul tawa. 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Amin. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjara bangsa-bangsa barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya mereka menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kelelahan musuh mereka. Amin. Ayat 28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. 30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin. 31, Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkannya. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah, nenek moyang mereka. Amin. Ayat yang ke-34. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. 35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel, yang fasik perbuatannya. 36. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Lanjut ya, Kak, Bu Joli. 37, tetapi Eliezer bin Dodawa dan Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu, lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Amin. 2 Tawarikh 21 ayat yang ke-1. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yoram, pasal 2. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. 3. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian.
berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Amin. 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. 5. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amin. Ayat 7, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatkannya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya, kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ayat 8, pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Ayat 9, maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta meluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Amin. 10. Demikian Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk bersinah dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda. Amin. Ayat 13, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. 14, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. 15, dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Amin. 16, lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta miliknya yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Tetapi semuanya itu Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Amin. 19. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. 20. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang, ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Amin. 2 Tawari 22, Raja Ahazia pasal 1. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. 3. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Amin. 4. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti
keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. 5. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. 6. Kemudian pulanglah ia ke Yizreel untuk diobati karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Amin. Ayat 7, Ahazia dibunuh Yehu. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemukan ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Ayat 8. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Ayat 9. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh. Tapi dikuburkan juga karena kata orang dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Amin. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ayat 10, ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosafat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikannya dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. 12. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah sementara Atalia memerintah negeri. Amin. Kita lanjut ke Ibrani ya, Ibrani 4 dan 5. Silakan Bu Ida. Ya baik, Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. 1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Amin. 4. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena tidak ketaatan mereka. Amin. Ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. 13, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Yesus sebagai imam besar, 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ayat 3. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umatnya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Amin. Ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Amin. Ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Amin. Ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Amin. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersatu teduh sejenak ya.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya. Jadi di pasal seperti biasa, secara singkat aja, pasal 2 Tawarik, pasal 20 ini mengenai Yosafat dan Yehuda menghadapi musuh yang besar ya. Mereka mencari Tuhan, lalu Tuhan memberi kemenangan kepada mereka tanpa mereka harus berperang. Lalu di 2 Tawarik 21, ini Yoram ya. Yoram akhirnya menjadi raja Yehuda. Yoram ini adalah anak Yosafat. Dia hidup dan menjauh dari Tuhan ya, sehingga kerajaannya mengalami banyak masalah. Lalu ke-22 ya, Ahazia ini menjadi raja Yehuda dan dia tetap juga melakukan kejahatan seperti ayahnya ya. Jadi dia kemudian mati dan Atalia mengambil alih kerajaan. Lalu masuk ke Ibrani. Ibrani 4 ini tentang penghentian yang Tuhan sediakan bagi umatnya ya. Di sini pentingnya tetap kita percaya kepada Tuhan dan di sini disebutkan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang memahami kelemahan manusia. Lalu di Ibrani pasal 5, di sini tentang Yesus sebagai imam besar yang dipilih oleh Allah. Yesus belajar taat melalui penderitaannya dan menjadi sumber keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Baik, ibu-ibu silakan yang punya rema atau pembelajaran apa yang bisa ditarik dari pembacaan 5 ayat ini, silakan. Eda Ati, Mary, Dumensi, Ida, Bu Rahayu, Bu Leni, Bu Sinta, monggo. Nanti Mary yang doa tutup ya. Kasih tahu dari sekarang, biar siap-siap. Silakan, ada yang mau mencoba? Nih. Bu Ati, silakan Bu Ati. Ya, di 2 Tawarik 20, mulai dari ayat Ayat berapa Bu? ayat 12 terus sampai dengan ayat yang ke 29 maka bahwa di ayat 12 dikatakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi itu adalah mereka tahu di sini mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi datang kepada Tuhan, langsung datang kepada Tuhan karena tidak tahu, datanglah kepada Tuhan. Dan sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, segenap keluarga dan istri dan anak-anaknya. Jadi seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Jadi mereka betul-betul mencari Tuhan, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Dan di sini juga bahwa Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Jadinya yang berperang adalah Allah. Kita tidak perlu takut. Itulah pentingnya kita datang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah segala-galanya ya. Untuk mendapatkan kemenangan pun kita perlu Tuhan. Dan dikatakan bahwa jangan takut. Karena laskar yang gede, yang besar ini Tuhan yang berperang. Lalu di sini dikatakan sepertinya strategi Tuhan kasih maju gitu kan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Itu strategi dari Tuhan bahwa kamu turun menyerang mereka. Terus mereka mendaki pendakian Sis dan kamu mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yesur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Bayangkan, kita nggak usah bertempur, diam saja gitu loh. Luar biasa ya, Tuhan udah kasih tuh itunya. Apa namanya rencananya. Kamu tidak usah nih. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tetap maju. Jadi kita tidak hanya Tuhan saja yang bekerja, tapi kita juga ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Jadi begitu diberikan seperti hikmat, strategi, langsung mengucap syukurnya. Saya yakin dengan sujud menyembah, dan itu seluruh Yehuda. Di sini kemudian orang Lewi menyembah, dan orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi langsung menyembah dan memuji Tuhan. Ini ucapan syukur. Saya yakin bahwa ini dengan sujud menyembah itu satu surrender ya. Jadi kalau kita baca semuanya, bagaimana juga mereka pagi-pagi turun, lalu mereka juga berunding dengan rakyatnya. Jadi tidak hanya berjalan sendiri, tidak melakukan itu seorang diri, tapi kita melibatkan rakyatnya, karena itulah doa dari seluruh rakyat itu kan, itu yang membuat juga mereka berhasil menang lah ya. Dan orang itu menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, memuji Tuhan dengan pakaian kudus, memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dan pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Tuhan yang mengadakan penghadangan di Bani Amon dan Yor. Jadi dan sehingga mereka terpukul kalah. Itu bagaimana kita melekat dengan Tuhan, bagaimana kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, bagaimana kita harus menyembah, memuji Tuhan untuk semua perbuatannya yang luar biasa bagi kita, yang ajaib yang Tuhan lakukan. Dan kalau kita baca lagi ke bawah kan mereka juga menikmati rampasannya gitu loh. Jadi segala sesuatu Tuhan kayaknya tambah-tambahkan gitu, untuk Yosafat dan rakyat orang Yehuda ini. Itu yang dan kembali lagi juga mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi. Jadi sesudah perang mereka tetap itu di ayat 28 bahwa mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Rasa takut atau segan kepada Tuhan itu ada pada mereka. Itu di sini kalau baca satu, ini panjang soalnya ya, tapi saya mendapatkan gitu. Jadi betapa perlunya kita takut akan Tuhan. Gitu. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di seluruh penjuru. Setiap orang perlu perlindungan, keamanan, rasa aman itu perlu. Dan itu hanya dengan kita berangkat pada Tuhan. Itu dulu dari saya. Luar biasa Bu Ati ya, membahas secara rinci ya. Jadi memang pesan yang kita tangkap di sini ya di 2 Tawarik pasal 20 ya, ayat 12 sampai tadi 29-30 ini memang di sini kita belajar untuk tidak takut saat menghadapi masalah besar ya, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti halnya Yosafat dan bangsa Yehuda, mereka mengakui bahwa mereka itu tidak berdaya gitu ya, dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi ibu-ibu, mari kita andalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia kita, bukan kekuatan sendiri ya, tetap kita percaya, berdoa, dan memuji Tuhan ya, karena Tuhanlah yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Terima kasih Bu Ati atas remanya. Silakan yang lain. Adakah Mary mau ngasih rema atau Bu Ida, Bu Rahayu, Bu Mensi? Boleh, Monggo, Bu Joli. silakan. Ini aku sambil ngecas jadi nggak kelihatan mukanya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi sebenarnya remanya tuh tadi sama kayak Bu Ati, bagaimana tadi dikasih tahu kita jangan takut sebab Allah yang berperang.
Itu salah satu, itu sebenarnya menjadi ayat pegangan juga ya ketika kita terjadi masalah-masalah atau apapun dalam kehidupan kita saat ini. Jadi sebenarnya yang terjadi di perjanjian lama, perjanjian baru itu selalu terulang kembali. Jadi sebenarnya saya kembali berpikir sebenarnya permasalahan itu tidak ada yang baru, tapi ya gitu-gitu aja sampai zaman sekarang. Jadi ya berulang kembali. Tapi yang membuat kita kuat ialah kita tahu bahwa ketika kita surrender di hadapan Tuhan, betul-betul mempercayakan semua permasalahan kita di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa yang melakukan itu yang bekerja, yang turut bekerja dalam segala hal, yang mendatangkan kebaikan itu adalah Allah. Nah, itulah yang menjadi landasan kita, itu kayak mataku tertuju pada Tuhan saja, seperti di ayat yang sebelumnya kayak itu. Jadi pekerjaan Tuhan itu yang membuat kita yang kayak semakin hari semakin kayak sadar kalau di luar Tuhan kita nggak bisa, karena betul-betul semua pertolongan ajaib itu ya datangnya dari Tuhan kayak gitu kan. Dan itu betul-betul terjadi di kehidupan keseharian kita ketika kita benar-benar surrender sama Tuhan, benar-benar udah nggak mengandalkan diri gitu. Jadi saya pernah satu hari tuh kayak berpikir kayak gini ya, kenapa Tuhan tuh rasanya kok bekerja saat last minute gitu ya, ketika benar-benar kita udah nyerah banget gitu. Karena kalau bukan last minute, kalau kita belum surrender, kita tuh ya mengandalkan diri kita nggak ngasih porsi untuk Tuhan bekerja gitu. Tapi ketika kita udah capek, udah last minute, udah kayak udah nggak tahu lagi jalan keluar, itu benar-benar kita baru memberikan porsi Tuhan untuk bekerja, sehingga kita bisa bilang, oh ini adalah pekerjaan Tuhan yang benar-benar ya Tuhan yang bekerja kayak gitu. Dan sebenarnya juga baru terjadi dalam kehidupan saya bagaimana yaitu pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan itu sebenarnya bukan untuk keuntungan kita saja, tapi membuat keimanan kita tuh semakin terpaut sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya mujizat itu menurut saya itu bukan hanya untuk kenikmatan kita aja, bukan untuk kemudahan hidup kita aja, tapi bagaimana mujizat yang kita terima itu menjadi dasar kita itu semakin terikat hati sama Tuhan dan semakin bergantung sama Tuhan kayak gitu. Itu aja Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Mary ya. Tadi ya saya catat itu sebenarnya kan begitu-begitu aja ya. Kita kan sudah sama-sama membaca Tawarik ya, bagaimana Daud, kemudian Salomo, kemudian bagaimana Asa ya. Lalu Asa itu orang yang awalnya mengandalkan Tuhan, kemudian dia jatuh karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Demikian juga si Yosafat, awalnya mengandalkan taat kepada Tuhan, kemudian jatuh karena mengandalkan manusianya. Lalu si Yoram nih baru kita baca ya. Jadi memang itu kan turun-temurun sama, tetapi ya itu tadi ya pesannya ya ibu-ibu untuk kita ya. Jangan kita memulai segala sesuatu secara rohani, tetapi kemudian endingnya mengandalkan manusia sendiri gitu ya. Jadi kembali lagi tadi pesannya ya, ketika kita mengawalinya secara rohani, maka mari kita mengakhiri juga secara rohani walaupun kita dihadapkan kepada berbagai pergumulan hidup ya. Itu memang cara kerjanya si jahat ya, supaya kita jauh dari Tuhan dan mengandalkan manusia daripada Tuhan. Thank you Bu Mary. Silakan yang lain. Apakah ada? Bu Ida Saya, silakan. Kak. Yuk. Baik, Kak. Saya sangat tertegun sekali sama yang 2 Tawarik pasal 20 ini, meneguhkan kembali firman Tuhan yang saya baca tadi pagi. Yang saya baca itu dari 2 Zakaria 2 ayat 5. Sebab aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok api di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Jadi tadi pas kita baca 2 Tawarik yang pasal 20 ini, saya diteguhkan kembali dengan firman Tuhan yang saya baca tadi pagi, bahwa Tuhan itu ada. Jadi bagaimana kita memposisikan Tuhan? Tuhan di posisi yang mana, dalam keadaan apapun kita posisikan Tuhan di bagian yang mana. Jadi saya sangat terberkati sekali. Wah, ini bukan firman Tuhan yang kebetulan ya. Jadi ini jadi kayak tamparan buat saya. Kadang ya sedikit goyah kalau keadaan ini goyah. Jadi
Tadi pagi saya baca Seronta ini, terus setelah itu saya merenung, terus saya nyanyi, saya menangis. Tuhan terima kasih, saya tidak sendiri, ada Tuhan. Intinya kita benar-benar memposisikan Tuhan di tempat yang mana. Itu aja sih Kak Joli dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya pusat ya, pusat dari segala kehidupan kita ya. Jadi waktu ditanya bagaimana memposisikan Tuhan, ingatlah bahwa jangan menempatkan Tuhan itu sebagai hanya sebagai jalan keluar ya ketika kita ada masalah. Jadi tempatkan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam pikiran kita, di dalam permasalahan kita, di dalam keputusan kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin di masa depan kita yang kita tidak bisa memprediksi ya. Jadi Tuhan itu adalah pusat ya. Jadi itu Bu Ida ya. Terima kasih. Semangat Bu Ida. Monggo Ya. silakan yang lain. Adakah kalau Bu Mensi mau coba? Baik, silakan Ya, Bu Bu Dede. Joli. Oh ya ya, silakan Bu Mensi. Ya, sedikit aja, Bu. Kalau dari tadi Bu Ati, Bu Mary, Kak Ida, saya juga ambil kesimpulan sendiri ketika kita membaca, saya lihat di situ, ketika kita ada ganjarannya sih, ada tamparannya sih ketika kita bersama Tuhan, pasti diberkati. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, pasti adalah yang kita akan alami sendiri. Seperti Kak Ida bilang, harus mengandalkan Tuhan dan di mana posisi Tuhan itu ada. Dan itu yang tadi saya terus diingatkan. Di mana intinya kalau ketika kita di dalam Tuhan, pasti kita mengalami banyak hal, seperti cita, berkat, apa segala. Tapi kalau kita menjauh, kita berbalik belakang, arah belakang, atau membalikan diri, nah kita sendiri akan tahu seperti raja-raja yang kita baca tadi, kayak Yosafat, Raja Daud juga. Ya, itu aja Bu Joli. Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kita ini juga gambaran daripada si raja-raja itu ya, yang mengalaminya dengan berkobar-kobar apa on fire, mengawalinya dengan sukacita, dengan rohani yang luar biasa. Tetapi baru diterpa masalah gitu ya, dikasih sedikit kerikil masih kuat. Tetapi dikasih masalah yang besar, akhirnya lupa dan mengandalkan kekuatan sendiri dan akhirnya kita jatuh gitu ya. Jadi kembali bahwa Tuhan itu kita jadikan pusat di dalam hidup kita ya. Jadi dia adalah sumber kekuatan ketika kita mengalami masalah, dia adalah penuntun di dalam kita mengambil keputusan ya, dan dia adalah Tuhan yang memang harus kita taati ya, bukan kita cari pada saat kita membutuhkan pertolongan ya. Jadi kita benar-benar ini ibu-ibu ya, em, apa ya, kita buat mindset kita supaya jangan pada saat kita mengalami kesulitan lalu kita buru-buru mencari Tuhan, tidak gitu ya. Di dalam suka dan duka itu tetap Tuhan bersama kita karena Dia adalah pusat di dalam hidup kita gitu ya. Terima kasih Bu Mensi. Apakah ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, monggo Bu Dede seperti biasa kesimpulan lalu nanti Bu Mary yang doa tutup. Oke, saya pada masih nunggu Bu Sandra nih sama Ibu Leni. Saya udah lama nggak dengar suara Bu Sandra. Bu Sandra apa kabar? Nyimak dia Bu Sandra. Bu Sandra, Oh. apakah di situ atau sambil nyetrika? Nanti kapan-kapan Bu Leni sharing serema ya Bu Leni ya. Oke, silakan Bu Dede. Oke, ya. Sebenarnya kalau saya ngelihat dari dua Tawari, kemudian dari Ibrani 4 sampai 5, ini ada banyak pisan teguran ya kalau misalnya kita lihat. Teguran, kemudian ajaran, kemudian hal-hal yang relate banget gitu sama kehidupan sendiri, kehidupan pribadi masing-masing gitu kan. Di 2 Tawari 20 ini kan disebutin Yosafat takut. Manusiawi ya, kalau Yosafat takut meskipun dia seorang raja gitu. Dia takut karena kondisi. Kadang-kadang kita juga takut karena keadaan, karena kondisi. Tapi akhirnya ada peneguhan gitu kan. Disebutin juga bahwa yang berperang itu bukan kita gitu. Tapi Tuhan sendiri yang berperang gitu. Jadi dengan kata lain, pada saat Yosafat takut,
dia ada di posisi lemah, yang dia lari itu dia datang sama orang yang tepat, sama Allah gitu, sama Tuhan gitu. Dan itu tuh tepat banget gitu. Sementara kan kadang-kadang kita itu ya jujur lah ya, kita mungkin masih menggunakan mindset kita mencari cara dengan apa yang kita bisa gitu, apa yang kita punya. Dan itu tuh sebenarnya bagi Tuhan tuh salah banget, salah salah besar gitu. Tuhan nggak suka kalau kita menggunakan logika kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang dia lakukan Yosafat sudah tepat gitu. Ini tuh bukti bahwa Yosafat punya kelemahan, sisi kelemahan itu dia datang kepada Tuhan dan ketika dia datang kepada Tuhan, peneguhan itu juga datang. Ini di Ibrani juga dijelaskan di Ibrani 4. Kita juga diundang untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan justru pada saat kita lemah. Bukan pada saat kita kuat. Nah, kalau misalnya kita kuat, mah jujur-jujuran ya. Nggak akan mungkin tuh kita menerima Yesus secara pribadi. Kalau kita kuat, kita nggak akan mungkin mencari Tuhan. Justru pada saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan penguatan ke kita. Dan ketika Tuhan memberikan penguatan kepada kita, kita menerima kasih karunia Tuhan gitu. Jadi intinya ini relate ya, apa yang dilakukan Yosafat sama seperti anjuran, bukan anjuran sih, sama seperti yang seharusnya dilakukan di Ibrani 4 dan 5 untuk kita semua gitu. Sedangkan untuk iman dan ketidaktaatan ini, kadang-kadang kan kita juga lihat ya, di Ibrani dijelaskan bahwa kita tuh nggak boleh sama seperti halnya bapak leluhur kita yang dulu, yang akhirnya sampai berputar-putar di padang gurun gitu. Padahal dia sudah melihat dengan jelas apa yang sudah Tuhan lakukan, masih nggak percaya gitu. Makanya kan ditegur banget itu di Ibrani 5. Ditegur di Ibrani 5 dengan kata-kata gini, kalau dilihat dari sudut waktu, seharusnya kita tuh sudah jadi pengajar. Jadi dengan kata lain, ini teguran yang cukup keras kalau menurut saya. Kenapa harus begitu? Kadang-kadang kan kita masih suka menginginkan hal-hal yang lembek untuk keinginan kita. Saya sempat disinggung waktu itu sama beberapa pendeta gitu kan. Kamu tuh cari Tuhan atau cari berkatnya? Cari sumbernya atau cari berkatnya? Nah, kalau misalnya kita melakukan hal itu teguran ini untuk kita semua gitu. Ibrani 5 ayat 12, sebab dari sudut waktu disebutin kan, sorry saya baca lagi. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini yang harus kita sama-sama, terutama saya juga kembali introspeksi, apakah saya memang masih membutuhkan hal yang meninabobokan iman saya, masih membutuhkan hal yang akhirnya membuat saya menjadi dininak bobokan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan nggak mau kita kayak gitu. Kita sudah diberitahu bagaimana kondisi bangsa Israel pada waktu itu dan ketika bangsa Israel bersekutu dengan bangsa Yehuda, dikatakan di sini Tuhan sendiri yang melakukan tindakan yang ekstra ekstra keras gitu. Artinya dengan kata lain, kita yuk sama-sama malam hari ini bersehati mengambil keputusan untuk tidak lagi mengambil berkatnya saja, tapi kita mau mencari sang sumber berkat itu sendiri. Jadi intinya supaya apa? Supaya kita bisa menemukan yang namanya tempat perhentiannya. Yosafat ini melakukan hal yang sama. Karena iman, Yosafat dan kerajaannya itu aman dan dan Tuhan mengaruniakan kepada dia tempat perhentian kepadanya. Jadi karena Yosafat mencari Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan dia lemah, dia menemukan keamanan dari Tuhan dan dia menemukan tempat perhentiannya. Kita juga kalau misalnya kita sama-sama bertindak beriman sesuai dengan apa yang dimaui dalam Ibrani 4 sampai 5 itu sendiri, kita akhirnya bisa menemukan tempat perhentian kita. Karena memang tidak semua orang bisa menemukan tempat perhentian. Ada kalanya orang yang mencari Tuhan di awal yang tadi Bu Joli sempat bilang, tapi di akhir dia serong, ya serongnya mungkin nggak banyak. Tapi ketika dia serong, itu udah nggak lagi sesuai dengan arahan Tuhan. Dia sudah tidak bisa lagi menemukan tempat perhentian. Jadi di sini makanya kita butuh yang namanya Yesus sebagai imam besar agung, sebagai pengantara imam kita yang jauh lebih sempurna, yang akhirnya memberikan kepada kita pengampunannya. Nah, ketika kita menerima pengampunannya, kita dikembalikan lagi kepada jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Yosafat, dia memohon ampun sama Tuhan. Maka akhirnya bangsanya mengalami keselamatan gitu. Jadi
Saya malam ini ditegur banget mengenai hal ini. Kalau misalnya dilihat kita kan bukan bukan muda gitu, semua kita tuh sudah sepuh lah ya, sudah tahu banyak hal. Harusnya kita juga mulai melihat bahwa kehidupan kita ada di dunia ini buat apa sih gitu. Karena nggak lagi mementingkan self center kita, tapi mulai ke God center supaya akhirnya apa sih yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya atau terjadi dalam hidup kita semua supaya itu terwujud termanifestasi, bukan lagi urusannya diri sendiri, karena memang Tuhan itu sebenarnya tidak apa namanya, tidak pernah menelantarkan. Pada kenyataannya Tuhan itu tidak pernah menelantarkan. Tuhan itu hanya mau kita kita kembali lagi kepada apa yang seharusnya kita lakukan di bumi ini. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ingat sekali lagi teguran kita malam hari ini. Kalau dilihat dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi seorang pengajar. Tetapi kamu masih meminta makanan yang lunak untuk kehidupan pribadi kamu. Jadi seharusnya kita bisa memproduksi, bisa menjadi alat reproduksinya rohani Tuhan gitu. Sehingga ketika kita bertindak, ketika kita bersikap, ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan yang dimuliakan, sama seperti halnya Tuhan dimuliakan dalam hidupnya Yosafat. Beda dengan di 2 Tawarikh 21 gitu. Jadi tidak ada kehidupan Tuhan di dalamnya sehingga Tuhan sendiri akhirnya mengaduk-aduk kerajaan itu, dan akhirnya meskipun Tuhan sudah berjanji tidak ada apa namanya, tidak ada, atau kerajaan itu masih tetap ada karena Daud, tapi di dalam kerajaan itu sendiri sudah tidak ada Tuhan. Jadi ini yang harus kita waspadai sama-sama. Kita harus melihat bahwa dari sudut waktu Tuhan meminta kita untuk melihat siapa kita di mata Tuhan dan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Bukan lagi self-center, melainkan God-center. Kita mampu mencerna doktrin apa yang sedang Tuhan nyatakan bagi kita, dan kita bisa hidup di dalam doktrin itu karena unsurnya kita hidup untuk Tuhan, Tuhan untuk kita. Jadi tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Intinya kembali lagi kepada hal yang seharusnya terjadi dalam kita untuk Tuhan. Itu sih mungkin dari saya, karena yang lain-lainnya Bu Ati tadi udah gamblang dengan jelas menjelaskan secara rinci, Bu Mary juga. Jadi kembali saya hanya mengingatkan kepada kita semua, kita harus waspada sama seperti yang teguran di Ibrani 4. Kemudian kita harus dan kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian karena anugerah Tuhan. Karena memang ada banyak orang yang tidak bisa masuk tempat perhentian Tuhan. Dan Tuhan mengatakan pada saat itu, dia bilang, hari ini jika kamu mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan itu kuat. Bahkan dia dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ketika kita membaca firman Tuhan itu ada sisi kiri, sisi kanan. Dan itu memisahkan ya. Memisahkan jiwa kita dan roh kita. Sehingga segala sesuatu itu terbuka. Karena tidak ada makhluk yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu semuanya tampak jelas gitu. Walaupun kita mau sembunyi di mana, nggak bisa. Kita pasti kelihatan. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur, patut bersyukur sama Tuhan. Kita punya imam besar agung yang dipilih oleh Allah sendiri dan ditentukan menurut aturan Melkisedek. Dialah yang melayakkan kita untuk kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Dan dialah yang melayakkan kita untuk kita akhirnya melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu aja sih Bu Joli dari saya. Makasih. Amin. Terima kasih Bu Dede ya. Yuk ibu-ibu, yuk jangan menjadi anak-anak rohani lagi ya. Tapi bertumbuhlah kita ya menjadi orang dewasa. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Nah, kita ini orang dewasa ya yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan satu tadi itu apa? Tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Wah, itu keren Bu Iya, Dede. Terima betul, kasih ya Bu betul. Dede ya. Baik, Sama-sama silakan Bu. Bu Mary, kita doa, kita pungkasi dan kita tutup di dalam doa. Silakan. Oke. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih sudah bergabung dan kita terima kasih untuk rema-remanya. Sekarang kita tutup pembacaan firman kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas firman yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah benih dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus
mempersiapkan kami, hati kami, diri kami menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menunjukkan diri-Mu kepada kami ya Bapa. Kami semakin diperbolehkan mengenal Engkau semakin dalam ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Biarlah kami terus mengejar Engkau ya Bapa, sebagai sumber kehidupan kami, sebagai sumber dari segala sumber atas hidup kami, jiwa, raga, roh, tubuh, semua. Kehidupan kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mendekat kepadamu ya Bapa, seperti carang yang menempel banget sama pokoknya. Dari situlah menjadi sumber, pokok itulah yang menjadi sumber kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pada malam hari ini sebelum kami mengakhiri Zoom kami pada hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap orang yang ada di Zoom ini. Ada Bu Ati, Kak Joli, Kak Dede, Kak Ida, Dorea, Bu Leni, Kak Mensi, Kak Rahayu, Kak Sandra, Kak Lina, dan Kak Sinta, dan juga Mary sendiri Tuhan. Segala kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, semua yang kebaikan yang berasal dari surga kami tarik dan kami lepaskan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang kemuliaan Tuhan. Kami membawa buah-buah roh yang berasal dari Engkau Tuhan. Sehingga dari buah yang kami hasilkan inilah Tuhan, terang kemuliaan Tuhan terpancar ya Bapak. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih banyak Bapak di surga. Biarlah sebelum kami mengakhiri ini Tuhan, biarlah kami berdoa sebelum kami beristirahat. Tuhan mengizinkan kami beristirahat dengan nyenyak, kami diberikan kesehatan sempurna, paripurna, dan kami kembali bangun besok dengan semangat dan sukacita yang baru, karena kami tahu Tuhan kehidupan kami bukan hanya sekedar hidup, tapi kami menjalani kehidupan kami untuk melakukan visi misi yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pasangan kami, keturunan kami, anak cucu kami, semua masuk dalam tanah perjanjian Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus dimateraikan. Amin.